Halo, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengikuti tema transportasi saya. Ini di playlist ini manajemen transportasi. Sebelumnya kita sudah sampaikan pengantarnya. Tidak apa-apa, mau satu orang juga yang mendengarkan, nggak masalah. Saya ingat dulu waktu kuliah, saya kuliah cuma berdua selama bertahun-tahun. Sampai 5 tahun saya lulus, beliau sampai sekarang belum lulus. Ya, mohon doanya dari teman-teman supaya beliau juga cepat lulus begitu. Ini kira-kira strategi dan teknik untuk manajemen transportasi. Silakan disimak karena menurut saya itu akan berguna untuk Anda, dan silakan di-sharing apabila berkenan. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa transportasi bisa dilihat dari 4 sudut pandang, yakni sudut pandang pemerintah, pengguna, operator, dan non-pengguna. Masing-masing sudut pandang tentu saja mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Pemerintah menggunakan transportasi sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus mengurangi gap antara yang kaya dan yang miskin, yang punya dan yang nggak punya, antara pria dan wanita, dan seterusnya. Sedangkan pengguna menggunakan transportasi sebagai alat untuk mencapai tujuannya, misalnya bekerja, sekolah, belanja, dan sebagainya. Kemudian operator tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Untuk non-pengguna sudah sebaiknya transportasi tidak mengganggu aktivitas atau kegiatan keseharian. Karena banyaknya sudut pandang dan kepentingan di dunia transportasi, maka transportasi menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah sebagai pelaksananya. Tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dan salah satunya adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu. Kita bisa meng-cross-check apakah tujuan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai target pembangunan. Video ini dibuat bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melihat realita apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Nyatanya masyarakat kita tidak menginginkan keamanan atau keselamatan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Yang diinginkan masyarakat kita adalah kecepatan dan kemudahan tanpa memperhatikan keselamatan. Untuk mencapai tujuan sebagaimana kita inginkan, maka kita harus mempelajari dulu apa kira-kira strategi dan teknik yang bisa kita terapkan. Banyak yang membahas definisi strategi. Anda bisa temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Wikipedia, silakan aja itu suka-suka Anda. Salah satunya di sini menurut Mas Carl Philip Gottfried menyebutkan bahwa pengertian strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Tapi tentu saja ini untuk kondisi perang. Kalau kita untuk manajemen, strategi adalah pendekatan untuk mencapai tujuan. Untuk teknik definisinya adalah penerapan ilmu untuk menyelesaikan permasalahan. Itu kita bisa dapatkan dari Wikipedia. Ada juga namanya taktik. Misalnya dalam kondisi perang itu adalah cabang ilmu militer yang berurusan dengan manuver untuk mencapai tujuan. Di sini disebutkan bahwa untuk kondisi perang, strategi itu sama dengan taktik. Supaya mudah, kita bedakan strategi dan teknik ini dalam permainan tenis. Tujuan orang main tenis adalah supaya menang. Untuk itulah digunakan berbagai strategi. Di antaranya di sini Roger Federer menggunakan strategi offense atau menyerang dengan cara maju ke depan net. Untuk mendukung strategi tersebut, Roger Federer menggunakan teknik service top spin sehingga bola meluncur jauh melebar ke lapangan lawan. Selain taktik yang kita sebutkan tadi diterapkan di dunia militer, di tenis kita juga mengenal namanya tik-tak. Udah nonton tenisnya, sekarang kita balik lagi ke strategi dan teknik transportasi. Strategi dan teknik transportasi bisa kita terapkan baik dari sisi permintaan atau sisi demand, bisa juga dalam sisi penawaran atau supply. Ini adalah gambar yang dibuat oleh Profesor Kauta. Kita lihat pada kondisi base situation,
ada keseimbangan antara demand dan supply. Namun kemudian berkembang sehingga kondisi demand itu jauh lebih besar daripada supply-nya. Bisa kita lihat dalam gambar untuk non-motor vehicle itu bundarannya sama baik kondisi saat ini atau kondisi mendatang. Tapi kondisi untuk car atau kendaraan pribadi itu makin lama makin membesar. Artinya penggunaan kendaraan pribadi itu terus bertambah seiring waktu. Untuk itulah Profesor Kaota mengusulkan transport demand management, jadi demand-nya yang di-manage, sehingga penggunaan public transport lah yang diprioritaskan. Pada gambar ini tunjukkan bahwa transport demand management itu memperhatikan batasan lingkungan. Profesor Kaota juga menyampaikan bahwa manajemen dari sisi permintaan harus dibarengi dengan manajemen dari sisi penawaran. Jadi ada keseimbangan antara sisi supply dan sisi demand-nya. Anda bisa lihat pada tabel ini bahwa masalah transportasi itu tidak bisa diselesaikan dengan transportasi saja, tapi juga harus memperhatikan guna lahan, kebijakan regional, kemudian masalah tenaga kerja, kemudian kebijakan sosial. Transportasi tidak bisa dipisahkan dan berdiri sendiri. Kebijakan transportasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan lain dalam pembangunan. Ini adalah contoh untuk teknik dan strategi dalam manajemen lalu lintas. Anda juga bisa buka dalam link yang saya sediakan dalam deskripsi. Selama ini pemerintah kita telah mengupayakan berbagai strategi dan teknik untuk manajemen transportasi, dan kita bisa cek antara harapan dan kenyataannya. Harapan penyediaan angkutan umum adalah penggunaan kendaraan pribadi itu berpindah ke angkutan umum. Anggaplah 50 pengguna kendaraan pribadi bisa disatukan dalam satu bus. Dan inilah kenyataannya, pengguna kendaraan pribadi bercampur dan bersaing dengan pengguna angkutan umum. Harapan penggunaan ERP atau Electronic Road Pricing adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kita juga sudah menerapkan pembatasan kendaraan pribadi dengan adanya 3-in-1, 4-in-1, ganjil genap, dan lain sebagainya. Dan ini adalah realitanya. Ini adalah harapan pembatasan parkir di badan jalan. Dan ini adalah realitanya. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa kurang efektif? Sama, saya juga bingung. Dipikir-pikir, kenapa manajemen transportasi kurang efektif? Mungkin masalahnya adalah yang pertama suppressed demand. Yang kedua adalah minimnya sarana dan prasarana atau infrastrukturnya. Yang ketiga mungkin strateginya itu yang kurang pas. Kita baru mempertimbangkan transportasi untuk menyelesaikan transportasi. Padahal sebagaimana disebutkan oleh Profesor Kaota bahwa transportasi itu tidak terpisahkan dari kebijakan yang lainnya. Demikian kira-kira yang saya sampaikan. Saya ingat dulu waktu tahun 2000, saya waktu masih mau jadi tukang sarjana, bahwa kita itu bakalan kerja di rumah gitu. Karena kita udah bisa pakai serba online. Ternyata dari tahun 2000 sampai 2020 saya nggak ngalami. Tahun 2020 baru teralami, dan itu pun bukan karena kita bukan karena ada online, tapi karena ada COVID. Jadi kita itu memang tetap dua pada prakteknya online sama offline, karena kita itu manusia. Kalau kita misalnya dikirim surat nggak dibalas, kirim SMS nggak dibalas, ditelepon nggak diangkat gitu, susah. Jadi tetap kita tuh harus online dan offline. Jadi offline juga tetap harus dengan dukungan gitu, online juga maksud saya harus dengan dukungan. Kira-kira demikian strategi dan teknik untuk manajemen lalu lintas. Silakan komen berdasarkan pengalaman Anda. Terima kasih. Awesome.